Halo para bebaners dimanapun kalian berada, bagaimana masih konsisten jadi beban keluarga? Oke, di video kali ini saya sudah menyiapkan sebuah rekap alur anime yang berjudul Deathmatch Kara Hajimaru. Anime yang bergenre fantasi ini mengisahkan seorang programmer yang bernama Ichiro yang berpindah tempat ke dunia isekai. Namun tiba-tiba saja dia mendapatkan kekuatan yang sangat overpower setelah mengalami kejadian yang hampir saja merenggut nyawanya. Nah, bagaimanakah petualangan Ichiro ini di dalam dunia isekai tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita putar intronya terlebih dahulu. Cerita diawali dengan diperlihatkannya Ichiro yang bekerja sebagai salah satu programmer di sebuah perusahaan. Di sini Ichiro sendiri sedang mengerjakan sebuah proyek game yang bernama Deathmatch. Karena game tersebut mempunyai banyak sekali masalah, kali ini Ichiro sendiri sedang dikejar-kejar waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut. Bahkan Ichiro ini sampai harus menginap di kantornya selama 3 hari. Hingga di suatu malam saat Ichiro sedang tertidur, tiba-tiba dia terbangun menjadi seorang remaja di sebuah tempat yang sama sekali tidak dia kenal. Nanda, koko? Yume kana? Uwa, kouichi kurai no ore no kao da. Kakujitsu ni yume da na, kore. World to FFL が混ざった感じかな. Di sini Ichiro juga melihat status barometer miliknya yang sama dengan sebuah game online yang sedang dia kerjakan. Dan tidak lama kemudian datanglah sekumpulan monster yang menyerangnya hingga membuat Ichiro mengalami sebuah luka karena ada anak panah yang mengenainya. Dan dari situ Ichiro pun sadar kalau dirinya bukan sedang bermimpi. Akhirnya dia pun melihat status barnya ada sebuah skill meteor jatuh. Tanpa berpikir panjang, Ichiro pun langsung mengeluarkan skill tersebut. Lalu tidak lama kemudian datanglah meteor yang jatuh dari langit yang seketika memusnahkan gerombolan para monster. Satya desu. Oitsumerarete wa inai hazu desu. Karena kejadian tersebut, Ichiro mendapatkan banyak sekali skill, sekaligus membuatnya memiliki kekuatan yang sangat overpower. Keesokan paginya, dia pun menjelajah untuk mencari sebuah kota yang ditinggali para manusia. Saat dalam perjalanan, dia pun menjumpai seorang perempuan yang bernama Zena, yang saat itu tengah diserang oleh seekor naga. Zena yang terjatuh dari atas tebing, dia pun langsung ditolong oleh Ichiro. Setelah berhasil menyelamatkan Zena bersama para teman-teman barunya, dia pun menuju ke sebuah kota yang bernama Kota Seoul. Dan untuk sementara, Ichiro akan berencana tinggal di kota tersebut dengan cara menyamar sebagai seorang pedagang yang telah kehilangan semua barang dagangannya karena serangan naga tadi. この方はゼナさんの恩人なのですけど、まずこの大和石の上に両手を置きな。一応聞いておくが。ほれ、今度はなくすなよ。 Di kota tersebut, Ichiro menyewa sebuah penginapan. Hingga keesokan paginya, tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan kedatangan Zena yang mengajaknya pergi mengelilingi kota tersebut. Saat menikmati indahnya kota itu, pandangan Ichiro pun tertuju ke sebuah kerumunan para warga. Di sana ada seorang manusia yang memprovokasi untuk melempari budak setengah binatang dengan menggunakan sebuah batu.
Ichiro yang merasa kasihan, dia pun langsung bergegas untuk menolong budak tersebut. Hingga akhirnya terjadilah sebuah keributan di sana. Lalu tidak lama kemudian muncullah seekor iblis yang memindahkan mereka semua ke sebuah labirin. Di sana dia pun terjebak bersama para budak tadi. Sebut saja namanya adalah Liza, yang satunya lagi Tama dan Pochi. Di sini Ichiro bersama teman-teman barunya ini mulai melakukan ekspedisinya untuk mencari jalan keluar dari labirin tersebut. Di sana dia juga melatih mereka supaya menjadi lebih kuat dengan mengalahkan para monster yang terdapat di sana. Di dalam sana, Ichiro juga banyak belajar tentang ilmu sihir, hingga membuatnya menjadi semakin overpower. Singkat cerita, dia pun berjumpa dengan Zena dan para warga lainnya yang tengah diserang oleh para Smell. Melihat situasi tersebut, Ichiro pun bergegas untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil menyelamatkan mereka semua, tiba-tiba muncullah iblis dari sebuah kotak harta karun yang tanpa sengaja dibuka oleh seseorang yang berada di sana. Lalu iblis itu pun menyerang mereka semua dengan menggunakan sihir ilusi. Karena saking kuatnya iblis itu, bahkan para penyihir kelas atas yang mencoba melawannya tidak mampu berbuat banyak karena perbedaan level yang dimilikinya. Melihat situasi itu, Ichiro berinisiatif untuk menyamar menggunakan sebuah topeng untuk melawan iblis tersebut. Karena di sini dia tidak ingin para teman-temannya ini tahu kalau Ichiro ini memiliki kekuatan yang sangat overpower. Setelah mode penyamarannya berhasil, dia pun bergegas untuk melawan iblis tersebut. Namun saat Ichiro hampir saja berhasil mengalahkannya, tiba-tiba iblis itu pun memanggil iblis lainnya yang jauh lebih kuat dengan cara menumbalkan dirinya sendiri. Tidak lama kemudian muncullah iblis yang sangat kuat dan langsung menyerang para manusia yang berada di sana. Melihat itu, Ichiro pun tak tinggal diam, hingga akhirnya dia pun langsung bertarung dengan menggunakan persenjataan dan sihir yang dimilikinya. Fire shot! 近きデーモンロード。 Setelah mengalahkan iblis itu, akhirnya Ichiro pun berhasil keluar dari labirin tersebut. Di sini, salah satu pedagang budak yang terjebak bersamanya memberikan 2 budak perempuan sebagai ucapan rasa terima kasihnya. Sebut saja namanya adalah Arisa dan satunya lagi adalah Lulu. Dulu mereka ini adalah seorang bangsawan. Karena kerajaan yang ditinggalinya kalah berperang, akhirnya nasib mereka berdua pun berakhir menjadi seorang budak. Di sini, Ichiro membawa mereka semua untuk tinggal di dalam penginapan. Hingga di suatu malam, saat Ichiro baru pulang dari warung, dia melihat ada makhluk misterius yang tengah menyerang seorang anak kecil dan pengawalnya. Setelah berhasil mengalahkan makhluk itu, pengawal anak kecil itu pun menyerahkan anak tersebut kepada Ichiro agar dia membawanya. Setelah kejadian tersebut, Ichiro segera membawa anak kecil itu ke penginapan agar dia bisa sesegera mungkin menolong anak tersebut.
Sebut saja namanya adalah Mia. Mia sendiri merupakan bangsa elf yang Ichiro ini belum tahu dari mana dia berasal. Bersama para teman-temannya, dia pun merawat Mia sambil menyelidiki tempat asal Mia ini berada. Di malam hari, tiba-tiba datanglah Zeus yang berniat ingin membawa Mia ke dalam istananya. Ichiro dan teman-temannya yang saat itu mencoba menghalanginya tidak mampu untuk berbuat banyak. Karena setiap kali mereka ini menyerang, di sini Zeus pun mampu menghalaunya. Lalu dia pun berhasil menculik Mia dan menghilang melalui sebuah portal. Ichiro yang melihat portal itu belum menutup secara sempurna, dia pun bergegas untuk memasukinya. Di sini, dia pun terjebak ke sebuah penjara bayangan. Namun dengan kekuatannya, Ichiro mampu terbebas dari penjara tersebut. Hingga sampailah dia ini ke sebuah istana yang ditinggali oleh Zeus. Sebenarnya Zeus sendiri agak heran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Ichiro, karena hampir mustahil orang sepertinya ini berhasil terbebas dari sana. Ichiro yang mencoba menyerang Zeus, tiba-tiba dia pun dipindahkan keluar istana tersebut. Hal itu supaya Ichiro ini menyelesaikan tahap demi tahap untuk sampai ke dalam istananya. Setelah Ichiro keluar dari istana, dia melihat ada sebuah pohon yang sangat besar tepat berada di depannya. Ternyata istana Zeus ini berada di dalam pohon itu, dan Ichiro harus menyelesaikan tahapan demi tahapan agar mencapai istana yang ditinggali oleh Zeus, serta menyelamatkan Mia yang saat itu sedang diculiknya. Ichiro yang tidak ingin membuang waktunya, di sini dia pun segera masuk, lalu mencari seorang peri hutan supaya dia bisa membuka portal menuju ke istana. Hingga akhirnya Ichiro pun bertemu kembali dengan Zeus. Setelah itu Zeus pun memberitahu kalau dia akan memberinya sebuah pedang serta gelar pahlawan kalau dia berhasil mengalahkan para pengawalnya. Kemudian muncullah 7 gadis kembar yang merupakan pengawal dari Zeus. Di sini mereka pun langsung bertarung dengan Ichiro menggunakan kekuatan secara penuh. Setelah berhasil mengalahkan para pengawalnya, di sini dia pun memberikan selamat kepada Ichiro dan menghadiahkan sebuah pedang. Lalu Zeus pun menyuruh agar Ichiro ini membunuhnya dengan menggunakan pedang yang telah dia berikan. Hal itu supaya Zeus ini terbebas dari kutukan keabadian yang telah dideritanya selama ini. Mendengar permintaan itu, Ichiro pun langsung membunuhnya dan membebaskan Zeus dari kutukan tersebut. Tidak lama kemudian setelah kematiannya, tiba-tiba saja ada sebuah pengumuman kalau istana itu akan segera dihancurkan. Di sini Ichiro pun langsung bergegas untuk membawa Mia serta mengumpulkan para pengawal Zeus, hingga akhirnya secara perlahan istana itu pun mulai hancur. Setelah mati-matian berhasil menyelamatkan diri,
Di sana dia pun bertemu dengan teman-temannya yang saat itu mereka ini sedang mencarinya di sekitar istana tersebut. Lalu setelah menjelang pagi, para pengawal Zeus pun datang untuk menemuinya serta mengucapkan banyak terima kasih kepada Ichiro. Di sini Ichiro pun memberikan sebuah cincin kepada mereka. Cincin itu adalah benda peninggalan dari Zeus yang secara kebetulan Ichiro ini membawanya. Setelah memberikan cincin itu, akhirnya satu dari mereka akan ikut bersamanya. Sedangkan yang lainnya akan menguburkan cincin tersebut di makamnya Zeus. Dan cerita pun diakhiri dengan diperlihatkannya Ichiro dan teman-temannya melakukan sebuah ekspedisi untuk menjelajah dunia sihir tersebut.